Aku seharusnya pergi saat melihatnya berdiri di sana, kepala tertunduk, bahu gemetar, dua anak berpegangan pada kakinya seolah-olah mereka takut dunia akan mengambilnya kembali. Namun takdir tidak mengumumkan dirinya sendiri. Ia berbisik, kencan butaku mengirim pesan teks, "Maaf, ada sesuatu yang terjadi." Tidak ada permintaan maaf, tidak ada penjelasan, hanya penolakan. Aku sedang berbalik ke arah mobilku ketika aku melihatnya. Wanita yang pernah bersumpah tidak akan membiarkan cinta kita menjadi korban. Mantan istriku dan pria yang meninggalkanku begitu saja. Lucunya bagaimana pengkhianatan selalu kembali ke tempat dimulainya. Aku masih ingat malam pertama kita bertemu. Senyum cepat, tawa gegabah. Tipe wanita yang membuatmu percaya bahwa cinta itu sederhana. Dia mengatakan padaku bahwa aku adalah pria yang stabil, aman, dan tipe pria yang bisa menemanimu menjalani hidup. Dan saya mempercayainya. Kami membangun sebuah rumah, sebuah rutinitas, sebuah masa depan. Namun, masa depan retak jauh sebelum runtuh. Itu ada pada hal-hal kecil. Layar ponselnya selalu miring. Hujan larut malam. Keheningan menyelimuti meja makan. Aku terus bertanya pada diriku sendiri, apakah cinta tumbuh menjauh atau manusia yang tumbuh menjauh? Jawabannya datang terbungkus dalam pratinjau pesan yang lupa disembunyikannya. Dia berangkat jam ke-9. Kemarilah, napasku tidak berhenti. Rasa hormatku pun demikian. Saya tidak mengkonfrontasinya. Orang-orang menduga akan terjadi ledakan. Pengkhianat mengharapkan kekacauan. Saya memilih diam. Keheningan membuat mereka lebih gelisah. Dia berjalan mengelilingi rumah selama berhari-hari berpura-pura semuanya normal. Tidak menyadari bahwa setiap kebohongan yang diucapkannya mempererat jerat yang diikatkannya di lehernya sendiri. Saya mengumpulkan bukti, tanggal, waktu, foto, percakapan, bukan untuk menyakitinya, melainkan untuk menyingkirkannya. Balas dendam bukanlah amarah, melainkan ketepatan. Ketika Anda dikhianati, orang-orang berharap Anda hancur, menangis, memohon. Namun, aku tidak cocok untuk patah hati yang dramatis. Saya diciptakan untuk membuat perencanaan. Saya mempelajari setiap sudut hukum, menghitung setiap langkah keuangan, menyiapkan setiap dokumen sebelum dia bahkan merasakan adanya jarak. Dia pikir dia bisa membodohiku. Dia tidak menyadari bahwa saya sedang membangun rute keluarnya. Malam ketika dia akhirnya berkata dia tidak bahagia, aku mengangguk, tenang, terkendali. Kalau begitu, kamu sebaiknya pergi, kataku. Dan dia melakukannya, langsung ke pelukan pria yang berjanji akan memperlakukannya lebih baik. Janji antara orang yang bersalah itu rapuh. Mereka tidak pernah bertahan lama. Saat dia pindah, dia pikir dia akan membawa pulang setengahnya. Setengah rumah, setengah tabungan, setengah harga diriku. Dia tidak tahu tentang formulir pemisahan keuangan yang telah ditandatanganinya beberapa bulan sebelumnya, yang disamarkan dalam dokumen rutin. Dia tidak tahu bahwa saya telah mengalihkan kepemilikan bisnis ke dalam suatu perwalian yang secara hukum tidak berhak dia klaim. Dia tidak tahu pengadilan akan menganggap ketidakhadirannya di malam hari dan menelantarkan anak-anaknya sebagai kelalaian. Saat dia menyadari besarnya kesalahannya, kesalahan itu tidak dapat diubah lagi. Kekasihnya, dia mengabaikannya begitu berkas perceraian menjadi catatan publik. Orang-orang seperti dia menikmati apel durian, bukan kebunnya. Dia pikir dia telah menggantikanku. Dia hanya mengganti stabilitasnya dengan fata morgana. Jadi ketika saya bertemu dengannya malam itu, kencan buta saya dibatalkan, hidupnya runtuh, saya tidak terburu-buru. Saya melihat maskaranya luntur, anak-anaknya lapar. Tangannya gemetar saat ia mencoba menenangkan mereka. Dia memperhatikanku, keterkejutan di matanya, tak ternilai harganya. Tolong, bisiknya, bisakah kita bicara? Aku membiarkan kesunyian itu berlanjut seperti yang pernah dia lakukan dengan rahasia-rahasianya. Apa yang terjadi padanya? Tanyaku dengan suara pelan. Dia menelan ludah. Dia tertawa. Tentu saja dia melakukannya. Bibirnya bergetar. Saya membuat kesalahan. Anda membuat beberapa. Dia mencoba melangkah lebih dekat. Saya angkat tangan. Akhir yang lembut. Kau memilihnya,
kataku. Dan sekarang Anda harus menanggung akibatnya. Anak-anaknya menatapku, polos, bingung. Aku berlutut dan merendahkan suaraku. Aku akan selalu menolongmu, kataku lembut. Tapi bukan dengan menyelamatkan apa yang telah dirusaknya. Tatapan mata mereka melembut. Tatapan matanya hancur. Itulah balas dendam yang sebenarnya. Bukan amarah, bukan kekejaman, hanya kebenaran. Kebenaran terungkap tepat pada saat kebohongan akhirnya berhenti melindunginya. Saat aku meninggalkannya malam itu, aku merasakan sesuatu yang tak terduga. Lega. Beberapa pengkhianatan mengundang api. Yang ini hanya butuh waktu. Dia menghancurkan hidupnya sendiri. Yang saya lakukan hanyalah menolak membangunnya kembali untuknya. Dan itu adalah balas dendam terbersih yang pernah saya lakukan. Tidak ada teriakan, tidak ada drama, hanya seorang pria yang memilih dirinya sendiri setelah orang lain memilih untuk membuangnya. Kencan butaku mungkin telah dibatalkan, tetapi takdir tidak. Terkadang alam semesta membersihkan meja sehingga Anda akhirnya bisa duduk sendiri dan menyadari bahwa kesendirian terasa lebih baik daripada pengkhianatan bersama.